الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini kita masih dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini di dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kehadiran junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam ajaran-ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib berwasiat wabil khusus untuk khatib sendiri, umumnya untuk kita semua. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat Al-Qur'an yang dimana ayat ini adalah ayat yang memerintahkan kita tentang puasa Ramadan. Sebagaimana yang kita hafal, bahkan anak-anak pun hafal, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harfun nida, yakni huruf ya dari 14 harfun nida atau disebut dengan huruf panggilan. Allah menggunakan huruf ya, yang mana ya di sini mengandung makna, mengandung arti dengan 3 objek sekaligus. Panggilan di sini bisa memanggil dalam jarak dekat, bisa memanggil jarak yang sedang, bisa memanggil jarak yang jauh. Artinya Allah memanggil kepada seluruh umat manusia. Kemudian di ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya Allah memanggil kepada seluruh manusia. Alladzina bimakna yang artinya seluruh manusia tanpa ada batasan,
tua maupun muda, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, Allah panggil semuanya amanu, orang-orang yang mengungkapkan dirinya, menyatakan dirinya beriman kepada Allah, maka Allah panggil semuanya. Baik itu yang imannya memang sudah dekat dengan Allah, atau memang imannya yang sedang-sedang saja, atau memang imannya yang masih jauh dari Allah, semuanya dipanggil sama Allah. Untuk apa? Kutiba alaikumusiyam, untuk menjalankan perintah ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diperintahkan, telah disyariatkan atas umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Di sini Allah menggunakan kalimat la'allakum tattaqun, la'allakum, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Artinya la'allakum itu pengharapan, sebuah harapan bahwa tidak semua orang yang berpuasa itu akan mendapat predikat bertakwa. Tidak semuanya. Kemudian bagaimana supaya kita di dalam menjalankan ibadah puasa sampai akhir, kemudian sesuai dengan harapannya, yakni mendapat predikat bertakwa? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, niat. Niat kita harus luruskan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita, semua yang kita lakukan ikhlas, hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niat kita sudah lurus, maka segala bentuk ibadah yang kita laksanakan, yang kita jalankan, terkhusus lagi di bulan suci Ramadan, maka tidak ada ganjalan di hati, tidak ada istilahnya ngedumel. Semua dijalankan dengan penuh keikhlasan, semua dijalankan dengan penuh kesukacitaan. Karena ikhlas. Kalau kita ibadah masih ngedumel aja, berarti hati kita belum ikhlas. Kemudian ketika niat kita sudah lurus bahwa ibadah kita semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu yang kedua, kaifiat, tata cara. Itu yang harus kita pahami. Bagaimana, siapa yang membatalkan puasa itu? Apa yang menyebabkan membatalkan ibadah puasa? Apa yang menyebabkan mengurangi dari pahala ibadah puasa? Apapun terkait tentang kesempurnaan ibadah kita, kita pahami, kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita banyak melakukan ibadah, tetapi ibadah kita sebagaimana biasanya, bukan sebagaimana mestinya. Ini banyak yang salah kaprah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima ibadah kita sebanyak apapun kalau tata caranya tidak sesuai dengan syariat. Ibnu Ruslan di dalam matan Jubatnya dikatakan, beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Bahwa setiap amal, setiap ibadah itu harus ada ilmunya, harus dengan ilmunya. Tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu, maka ibadahnya rusak dan akan tertolak. Ketika kita sudah pahami bagaimana
hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa dia berpuasa di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah ampuni dosanya yang lalu-lalu. Gak perlu kita sholat tobat setiap hari. Kalau kita ibadah puasa Ramadan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh baginda Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu keistimewaan yang Allah berikan untuk umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu gak dikasih keistimewaan begitu. Kemudian ada juga man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita qiyamul lail. Kita melaksanakan ibadah sholat maghrib, sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih. Kemudian kita juga harus meningkatkan daripada ibadah kita. Meningkatkan itu artinya menambah. Yang tadinya kita sholat cuma misalnya sholat wajib doang, kita tambah sholat sunnah rawatibnya minimal begitu. Ada perubahan antara bulan-bulan biasa dengan bulan Ramadan, ada perubahan, ada peningkatan. Itu sebaik-baiknya di antara manusia adalah orang yang dapat berubah ke arah yang lebih baik. Jalankan ibadah. Bagaimana sholat sunnah rawatib itu? Bahwa ketika para sahabat dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan sholat rawatib yang jumlahnya 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Apabila orang ini tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib yang 12 itu sampai akhir hayatnya, maka Allah akan membangunkan satu rumah, satu istana di surganya. Artinya apa? Semua itu harus kita pelajari, harus kita pahami. Bagaimana ibadah yang benar, bagaimana puasa yang benar, supaya semuanya sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kemudian yang terakhir adalah hikmah daripada bulan suci Ramadan. Seperti yang kita tahu bahwa hikmahnya itu adalah tujuannya itu untuk supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, di mana pada akhirnya nanti selesai Ramadan kita dikatakan kembali kepada fitrah. Fitrah artinya kesucian, di mana hakikatnya manusia ketika di dalam rahim sampai dia dilahirkan, hakikatnya dia adalah suci. Dia itu selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada perjalanan hidupnya ada jalan yang dia pilih. Apakah dia memilih jalan yang masih sesuai dengan tuntunan syariat Islam, ataukah dia memilih jalan yang keluar daripada tuntunan syariat Islam? Puasa menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, di mana orang-orang yang bertakwa ini cirinya banyak di dalam Al-Quran disebutkan. Salah satunya, dia senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di bulan Ramadan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih meningkatkan lagi bersedekahnya. Maka dari itu kita sebagai umatnya perlu mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Di bulan Ramadan kita tingkatkan sedekah kita. Orang yang bertakwa ketika hidup di dunia maka akan membuat nyaman manusia di sekitar. Tidak suka menggibah dan lain sebagainya. Dan ekspektasi daripada kehidupannya adalah urusan akhirat. Apa yang dia lakukan harus bernilai ibadah. Itu ciri-ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lewat mimbar yang mulia ini saya mengingatkan khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk kita semua. Mari kita introspeksi diri kita. Mumpung Ramadan masih di awal-awal, kita perbaiki langkah kita. Kita pahami lagi apakah ibadah kita sudah benar atau belum. Apakah apa yang kita lakukan sudah ikhlas atau belum? Ataukah memang masih ada ganjalan-ganjalan di dalam hati kita bahwa ibadah yang kita lakukan itu tidak hanya semata-mata hanya karena Allah, akan tetapi karena ada satu hal itu yang harus kita perbaiki, supaya nanti di akhirnya harapan kita semua adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله اتق الله حيثما كنت. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن بقية الصحابة والقرابة والتابعين معهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. في الصلاة.